Salam jumpa dengan Frankie and Ivoni. Nah, kalau pada konten sebelumnya itu Ivoni sudah menceritakan bagaimana gejala apa yang dia alami, gejala-gejala apa yang mau dibilang itu, gejala-gejala fisik, Gejala awal. Gejala-gejala awal yang ya kalau dilihat mirip gejala kalau orang terinfeksi COVID-19 lah. Nah, saat ini saya akan coba menceritakan dengan singkat ya bagaimana kemudian saya mengalami gejala-gejala yang kemudian setelah di rapid itu saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, gejala awal saya itu dimulai pada tanggal 11 malam. Nah, tanggal 11 malam itu saya mengalami demam tinggi, terus flu. Nah, saya mengalami flu dan demam saya itu berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Januari ya, tanggal 11 sampai tanggal 13 Januari. Kemudian pada tanggal 14 paginya itu demam saya menurun. Lalu pada sorenya masih di tanggal 14 saya kehilangan penciuman. Tapi aneh, bukan karena flu gitu, bukan kehilangan penciuman. Yang terakhir yang aku cium itu kayak bau asap. Setelah itu hilang benar-benar. Pokoknya bau yang tajam sekalipun itu aku udah nggak bisa cium waktu itu. Kalau aku flu itu masih bisa mencium sesuatu yang tajam, tapi pas tanggal 14 itu aku udah nggak bisa lagi mencium aroma tajam sekalipun. Udah aku coba semua nggak bisa. Nah, dari situ aku langsung bilang ke orang-orang rumah, aku langsung bilang ke Ivoni, wah kayaknya aku kena COVID ini. Karena dari tanggal 11 itu udah demam sampai tanggal 13 flu, kemudian tanggal 14 itu kehilangan penciuman. Wah ini kayak udah ini. Kemudian mulai dari itu aku kehilangan nafsu makan. Nafsu makanku berkurang drastis ya. Harus dipaksa kalau waktu itu kalau aku makan. Nah, akhirnya kami sempat karena aku pikir wah aku udah kena COVID, kami sempat tidur terpisah ya. Waktu itu Ivoni ini nggak bilang nggak Apanya? makan enggak ya? Apanya? Nafsu makan Ivoni enggak kan? Enggak. Dia kalau Ivon masih stabil. Dan akhirnya tanggal 15 itu aku merasakan nyeri di bagian dada kiri ini dan sesak nafas. Jadi kalau aku bernafas aku angkat gini, angkat, nyeri, pikir wah mau mati mungkin aku itu ya. Udah sampai begitu pemikiran. Aku kehilangan penciuman itu dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Nah, pas tanggal 18 itu mulai samar-samar. Aku mulai samar-samar bisa mencium bau, tapi yang tajam, harus yang tajam. Mulai samar-samar. Selebihnya itu sama dengan cerita Ivon ya. Kalau sahabat channel Frankie dan Ivoni mengikuti cerita Ivoni pada di part 1 itu sama, dari tanggal 14 sampai tanggal 18 itu kami sering sharing dengan teman-teman di grup, saling memberi motivasi. Ada caranya buat senang aja. Ada ini, tapi memang aku udah mensugesti pikiranku supaya nggak panik gitu ketika di tes nanti. Aku bilang wah aku udah kena COVID. Akhirnya tanggal 18 itu sambil menunggu jadwal rapid, aku dan Ivon kami ada beberapa
cara ya, beberapa trik awal selain mengkonsumsi vitamin, berusaha untuk makan banyak dan pakai apa itu minyak kayu putih ya, uap minyak kayu putih atau sauna, orang bilang sauna ya. Jadi minyak kayu putih kita bikin kita buat air, tetesin ke ember. buat air mendidih, kita taruh ke ember, kemudian teteskan minyak kayu putih, lalu muka kita Tutup pakai handuk. taruh di situ terus tutup pakai handuk. Jadi sauna kayak kalau orang di kampung kayak penguapan gitu. Nah, kita pakai itu sambil konsumsi vitamin lah. Dan akhirnya tanggal 19 itu ya sama kayak cerita Ivone di part 1 itu, kami tes rapid antigen dan kami dinyatakan positif COVID-19. Pas kami di rapid itu, orang lain bukannya sedih atau gimana, kami justru tertawa. Karena dari awal kami udah bangun kesadaran COVID itu hanya bisa dilawan oleh daya tahan tubuh kita, dan kita buat hidup kita seceria mungkin. Nah, itulah yang bisa bikin kami survive ya sampai ke tes itu. Nah, dari keadaan kami dari rapid sampai ke PCR itu yang kemudian dinyatakan negatif, terus sampai kami selesai masa isolasi, itu nanti akan dibahas di konten berikut. Nah, itu cerita saya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami gejala-gejala seperti kami berdua, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Buat aja hidup ini senang. COVID itu memang ada, tapi COVID itu bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Itu yang kami buat. Bagaimana tips dan trik kami sehingga kami tetap bertahan, yang kemudian proses kami dinyatakan dari dinyatakan positif sampai dinyatakan negatif itu nggak terlalu lama ya, karena ya banyak hal yang kami lakukan, nanti kami akan bagikan di konten berikut. Oke, sampai di sini dulu untuk konten sekarang. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau mungkin mendalami, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab pada konten berikutnya ya. Oke. Thank you. Thank you.